Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda dan adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, gimana puasanya? Sudah agak-agak mulai lemes ya. Tapi insya Allah Kak Gusti di sini bersama dengan Ustadz untuk setia menemani adik-adik sekalian dan juga dari ayah bunda insya Allah untuk menayangkan dari video-video yang sudah dikumpulkan ratusan totalnya ayah bunda yang kemudian juga masuk ya dari kategori 1 maupun juga kategori 2. Nah, dengan pengumuman yang kemudian juga diinformasikan di Instagram kita @duta_tv_official ini bisa menjadi sebagai salah satu gambaran yang awal mulanya memang tanggal 8 April 2023 kita menjadikan tanggal itu sebagai penutupan pendaftaran. Namun karena kuotanya semakin banyak dengan total bahkan ratusan, hingga keputusan pengumuman telah diambil bahwa pendaftaran sudah ditutup ayah bunda ya. Sayang sekali bagi ayah bunda yang mungkin belum sempat untuk mengirimkan video-video terbaiknya dari Ananda tercinta pastinya. Tapi insya Allah di tahun-tahun berikutnya bisa dicoba kembali. Dan bagi yang istilahnya pada kesempatan kali ini sudah mengirimkan videonya dengan baik dan bagus, insya Allah sudah dapat penilaian, maupun yang belum, tunggu saja ya dari penilaian setiap episodenya. Dan seperti biasa Kak Gusti hari ini dalam kesempatan Pentas Generasi Qur'ani, hari ini Kak Gusti senang sekali karena hari ini Kak Gusti lagi pakai baju dari @HKS Muslimwear. Nah, pada kesempatan kali ini juga Kak Gusti sudah tidak sendiri, pastinya bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis yang hadir di studio Duta TV. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak Gusti. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah baik Kak Gusti juga. Alhamdulillah juga baik pastinya. Dalam kesempatan momentum kali ini Ustadz, tadi kan Kak Gusti sudah informasikan ya bahwa tanggal 8 April harusnya menjadi tanggal terakhir untuk pendaftaran, tapi di kategori 1 maupun kategori 2 totalnya ratusan. Iya. Bagaimana Ustadz dengan antusiasme yang di tahun keempat pelaksanaan GNK kali ini? Masya Allah ya Kak Gusti ya, kita lihat bagaimana antusias anak-anak mengikuti pentas Genki di tahun keempat ini ya. Artinya pentas Genki itu menjadi satu acara yang dinantikan oleh anak-anak kita khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya antusias tersebut itu menunjukkan bahwa anak-anak kita itu sudah perhatian dengan Al-Quran. Mudah-mudahan juga ya bisa menjadi sebab tumbuhnya hafiz dan hafizah berkualitas di bumi kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Karena tentu itu yang menjadi bekal ya bagi sebuah daerah, bagi sebuah bangsa ya. Apabila tentunya memiliki generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi Qur'ani, insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita mau lihat dulu nih ada Papadah Wali Kota ya, Bapak Haji Ibnu Sina. Seperti apa? Berikut kami sajikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'azimi sultani. Saimin saimat rahimakumullah. Jumpa kembali kita dalam suasana melaksanakan ibadah puasa. Hari-hari yang indah di bulan suci Ramadan sayang berlalu tanpa sebuah amal kebaikan. Tapi ingat, generasi terbaik itu adalah harapan bangsa. Oleh karenanya harapan umat dan harapan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umat akhir zaman ini itu berbagi tentang kebaikan, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah lainnya. Oleh karenanya, mari Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, walaupun Nabi mengingatkan kita tentang umat terbaik itu di zaman Nabi dan kurun terbaik, ya, kaum terbaik itu di zaman Nabi. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni
summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Nabi mengingatkan kepada kita dari Abdullah bin Mas'ud, ya, yang biasa ibadah umrah, biasa ziarah ke makam sahabat Nabi utama, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud di Taif, ya. Nah, Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah masaku, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah masaku. Karena apa? Yang membersamaiku adalah para sahabat dengan kualitas sahabat. Lalu kemudian generasi umat manusia terbaik itu adalah lalu orang-orang sesudah mereka, sesudah sahabat, yaitu tabi'in. Lalu kemudian orang-orang sesudah mereka lagi, setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kemudian salafus soleh. Bagaimana dengan nasib kita umat akhir zaman? Apakah kita makin akhir zaman makin rusak generasinya? Tetapi Nabi mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita semua bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengingatkan kepada kita, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini 3 syaratnya. Jamaah rahimakumullah. Walaupun kita jauh dari generasi Nabi SAW, jauh dari generasi sahabat, kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan salafus saleh, tetapi kita adalah umat akhir zaman, umat Nabi SAW. Itu bisa mendapatkan menjadi generasi terbaik dengan 3 syarat. Tu'minuna billah, ya. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, mencegah daripada kemungkaran, cegah dengan tangan kita, cegah dengan lisan kita, cegah dengan hati kita. Jika seandainya engkau melihat sebuah amal keburukan, ya, maka cegah dengan lisan, dengan tangan kalian, biyadihi, ya, cegah dengan mulut kalian, cegah dengan hati kalian. Oleh karenanya, ya, walaupun Nabi mengingatkan kita soal generasi terbaik di zaman beliau, tetapi umat akhir zaman bisa menjadi generasi terbaik dengan menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman umat akhir zaman seperti menggenggam bara api. Ketika kita ingin menghidupkan sunnah, disambati macam-macam. Ketika kita ingin memulai sebuah amal kebaikan, paling alimnya, sok alim dan lain sebagainya. Jadi umat akhir zaman ini ujiannya, cobaannya luar biasa. Tapi beruntung juga kita menjadi umat akhir zaman. Walaupun kita menggenggam bara, tetapi ketika bara itu tetap kita genggam, maka amal kebaikan itu bisa menyamai amal kebaikan salafus soleh, generasi tabi'in, generasi para sahabat. Oleh karena itu, jadikan amal kebaikan menghiasi kehidupan-kehidupan kita, walau sekedar tidak mengeluarkan kalimat yang menyakiti orang lain, atau walau sekedar menghilangkan rintangan, duri di tengah jalan. Itu juga sebuah amal kebaikan yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikut tadi ya video yang kita sudah saksikan bersama dengan tema sedekah jariyah yang tentunya juga insya Allah bisa menjadi pengingat bagi kita untuk bisa menunaikan ya sedekah yang mungkin di bulan suci Ramadan ini bisa kembali ditingkatkan, bisa kembali digiatkan. Walaupun kemarin kita tahu bahwa peraturan dari wali kota pun juga menyampaikan ya untuk bisa, kan ada Ustadz di kawasan-kawasan lampu merah ya, ataupun juga di kawasan-kawasan ini semakin menjamur Ustadz, banyak betul, istilahnya pengamen, pengemis atau istilahnya gepeng gitu ya, gembel, pengemis. Ini bukan untuk justru menyakiti mereka, tapi untuk bisa membina mereka, betul, agar jangan sampai dalam kondisi dan tahapan di mana mereka semakin banyak dan mengganggu arus lalu lintas. betul. Dan pastinya SKPD terkait itu juga sudah membantu, dan kita harapkan memang semoga ya para dermawan terus memberikan santunannya secara rutin, agar mungkin bagi mereka yang betul-betul berhak ini tidak perlu lagi turun ke jalan ya Ustadz ya, agar tentunya juga mungkin
apalagi di bulan suci Ramadan, banyak ya yang kemudian juga seringkali duduk-duduk di pinggir jalan mengharapkan belas kasih dari para dermawan, tapi kita harapkan semua dari mereka insya Allah diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kita semua pun juga insya Allah tidak kemudian juga menyakiti apalagi sampai menghardik mereka. Pastinya dengan diterapkan aturan itu setidaknya bisa mengatur ya, bukan hanya bagi para pengguna jalan, pengguna lalu lintas, namun juga bagi kemaslahatan utama bagi kita semua. Nah Ustadz, kita mau melihat nih Ustadz beberapa tampilan video yang insya Allah hari ini akan kita tampilkan dalam gelaran Pentas Gen di episode kali ini. Berikut kita sajikan highlight dari para peserta yang insya Allah akan kita komentari, terutama bagi Ustadz Rais Mukhlis yang nanti insya Allah akan memberikan penilaian. Berikut video selengkapnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ayah bunda, bagi adik-adik yang insya Allah hari ini akan tampil dan mendapatkan penilaian, jangan ganti channelnya, terus saksikan tayangan Duta TV terutama Pentas Generasi Qur'ani, karena insya Allah nanti akan dilakukan penilaian oleh Ustadz Rais Mukhlis, dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram kita Duta TV _official. Akhirnya Kak Gusti mau istirahat dulu ya Ustadz ya. Kita mau nanti di segmen berikutnya mau menampilkan video-video para peserta. Ada 3 video peserta yang insya Allah akan kita tampilkan. Siapa saja mereka? Nanti kita akan sajikan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani, Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani, Harapan Bangsa. Tadi Kak Gusti sudah janjikan ada 3 peserta yang akan kita tampilkan dalam segmen kali ini. Kita langsung aja yuk. Di peserta pertama ada Muhammad Husain, usianya 6 tahun. Jadi memang kategori yang hari ini kita akan tampilkan dari kategori 1 ya, usia 4 sampai 6 tahun. Ada Muhammad Husain 6 tahun dari pelajar Rumah Al-Quran Darussalam dengan surahnya Al-Fil. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir wa arsala 'alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Berikut Ustadz, boleh kasihkan penilaiannya buat Muhammad Husain. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah dengarkan peserta pertama ya dari Muhammad Husain, usia 6 tahun dari Rumah Al-Quran Darussalam nih, dari tempatnya Kak Gusti nih, dari Martapura ya. Untuk Muhammad Husain tadi alhamdulillah bacakan surah Al-Fil sudah bagus.
Nah, tinggal nanti yang harus dilatih yaitu nafas ya. Nah, nafas juga ada beberapa huruf yang juga harus diperhatikan. Huruf ro juga ya. Nah, utamanya terbaca di tarmihim, harusnya bunyinya a ya, tarmihim, terbaca tormihim. Nah, karena mungkin ingin mempaskan bunyi ro-nya, jadi terubah jadi tormihim. Nah, pada tarmihim ya. Kemudian hati-hati jangan sampai miring bacanya, utamanya tadi di tatmihimnya ya, tarmihim tadi bacanya tormihim. Nah, jadi agak miring ya. Nah, jadi huruf-huruf itu juga harus diperhatikan harokat-harokatnya, bunyi-bunyi harokatnya. Kalau fathah bunyinya a, kalau kasroh bunyinya i, kalau dhammah bunyinya u. Buat apa? Agar nanti bunyinya tidak miring ya. Kalau i bunyinya betul-betul i bukan e, kemudian dhammah u betul-betul u bukan o, ataupun yang lainnya seperti itu. Kedepannya mudah-mudahan Muhammad Husin bisa lebih bagus lagi, bisa lebih mantap lagi bacaannya, tetap semangat untuk murajaah hafalannya, juga sering-sering tahsin atau minta baguskan bacaan dengan ustadz-ustadzahnya. Insyaallah kedepannya lebih bagus lagi Kak Gusti, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nah itu tadi ya komentar dari penilaian Muhammad Husain. Semoga berkenan insyaallah tentunya bagi Muhammad Husain yang ada di Martapura. Mungkin juga tinggalnya di Martapura ya Ustadz ya. Baik, nah kali ini kalau tadi dari Martapura, kali ini kita mau beralih ke kota Banjarmasin. Ada Zainab Izzati Ulya Mumtaz, usianya 5 tahun, dari pelajar TK Tahfiz Ummul Qura Banjarmasin dengan surahnya Al-Ma'un. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Izzati Ulya Mumtaz. Saya dari TK Tahfiz Ummul Qura Banjarmasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, berikut tadi ya kita saksikan bersama dari peserta nomor 2 Zainab Izzati Ulya Mumtaz, usianya 5 tahun. Boleh berikan penilaiannya Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah dengarkan ya, Zainab Izzati Ulya Mumtaz. Namanya panjang ya. Mumtaz juga mudah-mudahan sebagaimana doa orang tuanya ya. Artinya Mumtaz tuh Apa itu Ustaz? sempurna kalau dalam nilai itu ya. Sempurna. Jadi kalau kami dulu tuh di pondok tuh ada bahasanya itu makbul, artinya cuma diterima. Ada jayyid bagus, ada jayyid jidan. Nah, di atas jayyid jidan tuh ada mumtaz biasanya. Ya kalau dalam penilaian itu 100 biasanya mumtaz itu. Nah, untuk Zainab Izzati Ulya Mumtaz, nah, tadi sudah membacakan surah Al-Ma'un ya. Usianya baru 5 tahun. Nah, untuk catatannya, Zainab hati-hati nanti di huruf H dan huruf H ya. Atau tukar seringnya seperti yahuddu terbaca yahuddu ya, pada yahuddu ala ta'amil miskin seperti itu. Kemudian di sholatihim, himnya juga agak miring ya. Nah, itu hati-hati bacaannya. Secara keseluruhan sudah bagus, lagunya sudah bagus. Nah, juga PD-nya dapat ya untuk Zainab. Nah, terus belajar, tetap semangat menghafal. Nah, terus tahsin bacaannya. Nanti kalau sudah hafal sering-sering murajaah agar hafalannya mungkin.
Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi bacaannya, seperti itu Kak Gusti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja ya. Di peserta nomor 3 ada Alia Aziza, usianya 6 tahun kembali. Kemudian dari Artikin Nurul Islam dengan surahnya Ad-Duha. Berikut videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khalaq. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan video Alia Aziza ya, usianya 6 tahun. Boleh langsung Ustaz. Ini kan Baik. surah andalan, surah yang banyak Surah banyak. dihafalkan dan dilafalkan Betul. bagi para peserta Genki. Betul ya. Baik Kak Gusti, kita komentari tentang Alia Aziza. Tadi bacanya surah Ad-Duha. Ada beberapa catatan. Yang pertama tadi huruf tha dan sin itu agak mirip ya, dikit aja. Harus dibedakan lagi ya. Walaili idza saja, sajanya itu tadi terbaca tipis, benar hampir ke huruf tha. Kemudian tadi ada ngambil napas ya. Wa wajadaka ailan. Nah, di situ ada mengambil napas. Secara keseluruhan sebenarnya bagus ya. Dia sudah lagunya bagus, temponya bagus, suaranya juga bagus. Ada 2 lagu sependengaran Ustadz tadi ya, yang dibawakan oleh Alia Azizah. Artinya untuk Alia Azizah tinggal diperhatikan makharijul hurufnya, hafalannya, karena sudah ada lagunya ya. Nah, cuma nanti kalau lagu juga itu harus diatur lagi perpindahannya ya. Jadi jangan perpindahannya itu mendadak selesaikan satu lagu, baru nanti ke lagu yang lain. Untuk tempo juga sudah bagus, suaranya sesuai dengan karakter lagu yang dipilih. Nah, mudah-mudahan nanti Alia Azizah bisa lebih bagus lagi, sering-sering tahsin dan murojaah dengan ustadz dan ustadzahnya. Insya Allah kedepannya lebih bagus lagi. Insya Allah. Ini ya untuk seluruh para peserta ya. Iya. Supaya biar tetap banyak latihannya, lalu kemudian juga insya Allah kian meningkat kualitasnya. Betul. Nah, di segmen berikutnya kita mau lanjut ya untuk 3 para peserta lainnya yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama penilaian dari Ustaz Rais Mukhlis. Dan kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kali ini Kak Gusti akan menampilkan 3 video kembali.
3 video peserta yang insya Allah akan langsung diberikan penilaian oleh Ustadz Rais Mukhlis. Dan pada kesempatan kali ini di peserta nomor 4 ya, atau peserta nomor 1 di segmen kali ini, ya ini ada Namira Askadina Putri, usianya 5 tahun, dari pelajar TK Anak Soleh Mandiri dengan surahnya Al-Hab. Kita akan dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Askadina Putri. Saya membaca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Ustaz, langsung berikan penilaian. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ada Namira Askadina Putri, usianya 5 tahun ya, dari TK Anak Soleh Mandiri. Bacakannya surah Al-Lahab ya. Nah, kalau Al-Lahab ini muntarawih tuh semangat sudah Ya. karena anak tuntung. Betul. Itu kebanyakannya di rakaat terakhir ya Ustaz. Rakaat ya? terakhir. Ya. Rakaat terakhir. Sunan untuk rakaat terakhir di salat tarawih ya. Diaturkan betul. oleh ulama kita agar kita mudah dalam salat tarawih. Sebenarnya yang bagus itu, yang afdolnya memang satu hari itu 1 juz tarawihnya. Nah, cuma supaya minat untuk tarawihnya banyak, Ya. lalu diaturkan untuk ayat surah-surahnya ya dari At-Takasur sampai di bawah-bawahnya. Ada juga yang dari Al-Lail ya, tapi terakhirnya tetap Al-Lahab. Nah, jadi untuk Namira Askadina Putri ada beberapa catatan, nanti untuk hafalannya diperhatikan lagi ya. Dilihat lagi huruf-hurufnya. Nah, tadi terbacanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, dibacanya tabbat yada abil lahabi. Nah, abi aja ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga huruf H dan H itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai tertukar kembali. Nah, jadi harus sering-sering latihan. Apalagi di surah Al-Lahab ini ada H, ada H-nya juga lumayan banyak ya. Di hammalatal khatab. Nah, seperti itu juga harus diperhatikan huruf H-nya agar jangan tertukar dengan huruf H. Secara keseluruhan sudah bagus untuk Namira, sudah berani tampil, sudah berani ngirim video. Nah, itu artinya luar biasa untuk Namira. Mudah-mudahan kedepannya tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal Al-Quran. Insya Allah Namira bisa lebih bagus lagi di kedepannya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, Kak Gusti juga mau ngasih tahu ya, mungkin buat ayah bunda, siapa tahu nanti ya kalau ada beberapa tayangan atau video-video dari anak ayah bunda yang mungkin tidak tampil karena membludaknya para peserta, memang tim panitia juga melakukan penyeleksian ayah bunda, baik itu dari segi mekanisme persyaratan atau kemudian juga mekanisme syarat-syarat utama yang kemudian harus dilengkapi, baik itu surahnya, kemudian juga tampilan videonya, maupun juga hal yang dirasa menjadi syarat wajib untuk harus dipenuhi ketika misalnya tidak memenuhi kualifikasi, maka dengan mohon izin ya dan mohon maaf, videonya tidak bisa kami tampilkan dan kita anggap diskualifikasi karena video yang kemudian juga dikumpulkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita tahu di Instagram pun juga kita sudah informasikan surah dari kategori 1 usia 4 sampai 6 tahun surah apa saja, kemudian dari usia 7 sampai 12 tahun pun juga sudah kita informasikan Al-Lail hingga An-Nabayah yang kemudian juga bisa dihafalkan dan dilafalkan pada saat pengumpulan video. Durasi maksimal 3 menit dengan video landscape dan tentunya suara audio maupun juga video tetap jernih dan lancar. Oke. Nah, untuk video berikutnya Ustadz, kita mau mendengar Azalia Fatiana Syah Al-Medina, usianya 6 tahun, pelajar dari RTQ An-Nur Banjarmasin.
dengan surahnya At-Tin. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Fatianasya Al-Medina. Saya dari Rumah Tahfiz An-Nur Banjarmasin. Saya mau membacakan surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, berikut videonya tadi sudah kita sampaikan dan kita tampilkan, Ustaz. Boleh kita dengar penilaiannya. Baik, terima kasih Kang Gusti. Tadi kita sudah dengarkan Ananda Azalea Fatianasya Al-Medina. Masya Allah, panjang-panjang hari ini Kak Gusti nama-namanya ya. Yang punya ganalnya karena UN-nya sih yang bingung. banyak melingkarinya. Iya, banyak melingkarinya, Ustaz. Jadi usianya Pasti memang nama-nama ini sendiri doa ya, Ustaz, Iya, ya, jadi bagi doa. orang tua masing-masing. Luar biasa. Apalagi di ujungnya kan tuh ada Al-Madinah, mungkin Mhm. bisa jadi waktu hamil mungkin di Madinah, atau mungkin waktu waktu melahirkan kepikiran langsung Madinah. Masya Allah. Betul, Ya, jadi betul. doa. Mhm. Asal jangan dipotong-potong ya nama itu. Jadi kalau sudah itu nama kita bikinkan, kalau mau manggilnya harus kita selesaikan. Contoh misalnya Azalea Fatianasya Al-Madinah, bisa dipanggil Azalea, bisa dipanggil Fatianasya atau Al-Madinah, seperti itu. Jadi jangan dipotong-potong karena dia akan menjadi doa ya. Kemudian untuk komentarnya, Azalea, hati-hati nafasnya ya. Nafasnya harus diatur lagi. Nah, itu jangan mengambil nafas di pertengahan ayat. Kemudian saat membaca mad lain seperti di syaiton, mad lain itu fathah atau ya sukun, waw sukun sebelumnya fathah. Nah, di syaiton itu bunyinya betul-betul syai'ai, bunyinya syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi itu baca syai. Nah, beda ya. Atau syai gitu ya. Ya, syai beda dengan say ya, tapi syai a dulu baru ai bunyinya. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi syai bunyinya ya, ada e-nya gitu. Jadi bunyinya a, syai, ai. Kemudian juga huruf H dan huruf H juga harus diperhatikan ya. Tadi terbaca solihatnya, terbaca solihat. Nah, ke huruf H. Nah, jadi harus hati-hati lagi. Kedepannya sudah bagus, irama sudah ada. Sering-seringlah latihan dengan ustadz dan ustadzahnya. Tahsin terus bacaannya, jangan kendor semangatnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Zalea, dan tentunya juga kita akan saksikan lagi nih ada video peserta ke-6. Ada Dia Fawaz Syakirah, usianya 6 tahun, pelajar dari TK Taud Saku Ar-Raubah Marabahan, dengan surahnya Ad-Duha. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dia Fawaz Syakira. Saya dari TK Taud Saku Ar-Raudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
جاء ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Kali ini surah Ad-Duha lagi Ustaz. Boleh langsung penilaiannya. Ya, terima kasih Kak Gusti. Nah, ini ya dia Fawaz Syakira dari Marabahan. Nah, jadi kita nih jalan-jalan nih Kak Gusti tadi ke Martapura, habis itu ke Banjarmasin, nih ke Marabahan. Nah, untuk dia Fawaz Syakira, tadi Masya Allah sudah membacakan surah Ad-Duha ya. Memang surah Ad-Duha nih jadi pilihan, kenapa? Karena dia dari segi dari kosakata mungkin dari ayat-ayatnya itu lebih mudah dihafalkan dan juga lebih mudah untuk dilakukan. Nah, untuk tadi dia Fawaz Syakira lagunya sudah bagus, suaranya sudah bagus, nah, temponya juga sudah bagus. Nah, tinggal nanti dijaga, dipelihara hafalannya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi ya, mungkin bisa ditambah dengan irama-irama yang lain. Tadi Masya Allah sudah bagus, ditingkatkan lagi atau digali lagi lagunya, mungkin bisa dibawa dua lagu kalau bisa lagi 3 lagu. Nah, Masya Allah ya. Nah, untuk dia Fawaz tetap semangat. Alhamdulillah tadi bacanya bagus, tetap semangat belajar, sering-sering tahsin dan murajaah hafalannya, terus semangat. Insya Allah kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu Kak Gusti. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, ini sudah ada 6 video yang Kak Gusti dan juga Ustadz tampilkan ya di layar kaca televisi, terutama Duta TV. Gimana? Sudah ada 6 peserta video yang kemudian juga sudah menampilkan dengan berbagai penilaiannya. Tadi kita lihat bersama, penilaian bukan hanya berkaitan dengan pelafalan ataupun juga tajwid dan lagu ya pada saat melafalkan surah, tapi juga penampilan di sini dimaknai, yakni pada saat mengirimkan videonya sang anak ini seperti apa pakaiannya, lalu kemudian juga video yang kemudian dikirimkan seperti apa kecerahannya, audionya dan sebagainya juga tetap diperhatikan ya Bunda ya, karena ini menjadi salah satu poin penilaian penting. Jadi kalau misalnya nanti ayah bunda melihat nih wajah-wajah dari yang masuk semifinal nanti, insya Allah ya, nanti akan kita lihat bersama, mereka sudah bisa dipastikan ya Ustadz ya, yang tentunya merepresentasikan mekanisme syarat-syarat utama dan syarat-syarat wajib yang sudah ditetapkan pada saat awal penyelenggaraan. Betul. Nah, di segmen berikutnya kita mau lihat lagi ada 2 peserta yang insya Allah akan kita tampilkan. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda dan adik sekalian, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Sudah mulai mendekati ya, buka puasa, takjilnya sudah dipersiapkan belum? Lalu kemudian juga makannya seperti apa? Karena yang paling penting terkadang air putih yang sering dilupakan. Padahal itu mungkin yang paling penting untuk anak-anak ataupun juga untuk ayah bunda juga sekaligus. Karena pikiran kita pada saat puasa yang pastinya itu yang manis-manis ya bunda ya, es kelapa gitu kan,
es coklat, es jus atau apapun, es. bahkan minuman-minuman yang sering kali banyak berwarna. Tapi Pokoknya ada esnya tuh mantap sudah. iya betul Ustaz, tapi terkadang terlupa air putihnya. Jadi jangan Betul. lupa ya minum air putih yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita dan juga bagi kesehatan kebugaran juga pada saat nanti selesai bulan Ramadan jangan sampai kadar gulanya ini kian tinggi gitu Ustaz. Karena setelah bulan Ramadan rasanya manis semua ya. Betul. Lagi masakan Banjar kan rata-rata memang Manis. identiknya manis Manis, semua gitu ya, manis pedas. Nah apalagi jadi oke Bunda, adik-adik sekalian, apalagi juga air putih, insya Allah dipercaya dan diyakini untuk bisa menambah stamina maupun juga memperbagus ataupun memperlancar pita suara ya Ustaz Iya, ya. betul. Pada saat Ini latihan, kalau kita nih ada banyak putih nyaman banget. aduh sayangnya belum buka Ustaz. Jadi kita tunggu aja lagi deh ya. Setelah Genki nanti baru bersiap-siap untuk buka. Tapi ya Bunda masih ada 2 video lagi yang akan kita tampilkan. Kita langsung aja ya. Di video peserta 7 kita ada namanya Elina Divianisa Putri Siswanto. Semoga Kak Gusti gak salah sebut namanya. Ada usianya 6 tahun dari pelajar PAUD Atibian dengan surahnya Al-Duha. Berikut videonya. Assalamualaikum. Elina akan membacakan surah Al-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Berikut Ustadz, gimana tanggapannya untuk Elina Divianisa Putri Siswanto? Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, peserta ketujuh kita dengarkan tadi ada Elina Divianisa Putri Siswanto. Kan rata-rata 3 sampai 4 suku kata ya, Masya Allah Nama pada hari ini. Nama-nama sekarang ya. Kalau dulu mungkin sedikit-sedikit aja, kalau sekarang nih Masya Allah ada perubahan ya. Ini ngaran di paspor tuh 3 minimal. Kalau tulak umroh jar. Iya. Nah, jadi harus panjang yang Harus ada nama keluarga. harus nama keluarga ya. Nah, untuk Elina yang tadi sudah membacakan surah Ad-Duha dari PAUD Atibian. Nah, ini Atibian juga nama salah satu kitab ya, yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi tentang masalah adab membaca Al-Quran ya. Untuk bacaannya Elina, ha dan ha harus hati-hati ya. Jadi tertukar juga. Kemudian wa wajadaka dhallal. Nah, itu kurang panjang ya. Jadi dipanjangkan lagi. Nah, tadi sedikit benar bacanya ya, sekitar mungkin 3 harokat aja yang terbaca, padahal bisa lebih sekitar 5 harokat. Jadi itu sebenarnya kawam melaguakannya. Nah, kalau yang panjang-panjang itu lahan-lahan kita untuk melaguakan sebenarnya. Nah, kalau bisa melaguakan itu yang panjang-panjangnya. Nah, contoh wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi bisa seperti itu dilaguakan asal di
di mat-mat yang memang bisa kita melaguakannya. Kalau Pada saat melaguakan itu Ustadz, apakah memang tetap sesuai dengan harakatnya atau seperti betul harus sesuai dengan harokatnya, apa? karena kalau lagu tanpa memikirkan tajwid, nah itu membahayakan ya, rusak nantinya. Nah, misalnya Kan nih mengutamakan keindahan, Iya. tapi panjangnya berlebih Kelebihan. 12 harakat misalnya, karena itu rusak ya. karena misalnya nafasnya betul-betul panjang gitu Ustaz. Nah itu sesuatu yang dilarang ya. Jadi misalnya berlagu boleh, tapi jangan sampai merusak dengan tajwid dan fasahahnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya hendak berlagu, ya kalau Dalam lagu biasanya paling panjang berapa harakat? 6 harakat? kalau lagu kan dia mengikut dengan tajwid. Mhm. Jadi kalau tajwid itu paling panjang 5 sampai 6 harokat. 5. Nah, kenapa jadi 5? Ada 5, ada 6. Iya beda ketukan aja. Jadi yang menyebut misalnya paling panjang tuh 5 harokat ya boleh. Karena hitungannya dimulai setelah dia memulai memanjangkannya. Kalau yang 6 dia saat membaca dia langsung dihitung. Nah, jadi sebenarnya hitungannya sama. Nah, itu kalau berlagu jangan sampai merusak dengan tajwid dan fasahah. Itu ilmu baru ya, Masya Allah. Apalagi Ustaz? Nah, kemudian tadi di huruf sukun juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai terpantul karena memang huruf qalqalah seperti sebelum-sebelumnya disebutkan hanya ada 5 ya. Kalaunya ditambah lagi, nah ini berarti lebihan lah, jangan ditambah-tambahi. Nah, kalau misalnya hendak melatihnya nih, misalnya huruf sukun terbiasa sudah terpantulkan, contoh di dalam surah Fatihah misalnya sering baca seperti ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya dia terbiasa kayak itu Kak Gusti ya. Nah, cara latihannya kayak apa? Kalau bisa rem dulu ya, biar aja model kayak tegana Alhamdulillahi rabbil alamin, tapi latihan agar jangan ada pantulannya ya. Kalau nah itu salah sudah dari segi sifat hurufnya ya. Nah, kemudian untuk Elina harus semangat lagi belajarnya, semangat lagi menghafalnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi kualitas bacaannya, kualitas hafalannya meningkat, kemudian juga hafalannya tambah banyak. Mudah-mudahan bisa kedepannya menjadi hafizah. Mungkin suatu saat bisa mewakili kota Banjarmasin atau mewakili provinsi Kalimantan Selatan di ajang-ajang atau di event-event yang lain seperti itu. Baik, Masya Allah ya, itu harapan bagi seluruh para peserta juga pastinya. Nah, berikutnya ada Muhammad Yazid Al-Fatih, usianya 6 tahun dari PAUD Terpadu Tahfiz Ummul Qura Banjarmasin. Nah, ini surah favorit saya, terutama bagi sholat ya Ustaz. Surah Al-Ikhlas. Ikhlas banget bacanya. Ikhlas sekali bacanya. Berikut videonya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Yazid Al-Fatih. Ulun akan membacakan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Dan kalau bicara mengenai surah Al-Ikhlas dulu deh sebelum penilaian ya. Saya pernah mendengar bahwa fadilat dari surah Al-Ikhlas ini sendiri ketika dibaca 3 kali pahalanya sama seperti membaca satu Al-Quran gitu ya. Itu tanggapannya seperti apa Ustadz? Saking mulianya. Kita tahu bahwa juga mungkin pada saat ziarah dan lain sebagainya pun juga ketika misalnya tidak membaca surah Yasin atau Al-Mulk gitu ya. Ini kan bisa Fatihah 4 istilah orang Banjar. Ini diaplikasikan atau dibaca begitu. Bagaimana sebenarnya Ustadz fadilat dari Al-Ikhlas ini? Baik ya, surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang
biasa memang kita dengar imam membaca juga ya. Ada fadilat keutamaannya ya. Memang seperti yang disebutkan Kak Gusti, tatkala kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, nah itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Tapi jauh beda ya kalau orang yang sudah mengkhatamkan Al-Quran dari juz 1 sampai membaca juz 30 ya tidak bisa disamakan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Makanya kata-katanya seperti. Jadi semacam saking begitu mulianya dikiaskan seperti itu gitu. Karena memang dari setiap surah dalam Al-Quran itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Kalau baca ini misalnya sama dengan ini, baca ini sama dengan sepertiga, seperempat Al-Quran, macam-macam ya. Betul. Kemudian baca surah Yasin seperti membaca kolbunya Quran atau hatinya Quran. Nah, jadi ada setiap Al-Quran, bahkan bukan hanya setiap surah, setiap huruf daripada Al-Quran itu mempunyai rahasia tersendiri ya. Yang itu yang para ulama tidak pernah habis menggalinya. Jadi ada tafsirnya, ada yang khusus membahas huruf-huruf Al-Qur'annya seperti itu ya. Dan juga pastinya ini bukan menjadi sebagai dalih atau alasan gitu ya untuk seumur hidupnya tidak membaca Al-Qur'an. Betul. Al-Ikhlas aja 3 Al-Ikhlas kali. ya 3 kali tentu seperti itu ya. Memang kalau orang ziarah itu kan biasanya dia supaya singkat waktunya. Nah, jadi dibacakannya cuma Fatihah 4 supaya apa? Supaya meringkas waktu. Meringkas waktu. Kalau fadilat dan insyaallah pahalanya pun tetap sampai gitu ya. Pahalanya tetap sampai kepada yang dibacakan seperti itu. Bagaimana penilaiannya Ustaz untuk peserta terakhir kita? Baik ya, untuk Muhammad Yazid tadi sudah membacakan surah Al-Ikhlas secara keseluruhan. Kalau dari segi hafalan ya tidak ada masalah ya. Nah, cuma nanti ada beberapa huruf yang harus diperhatikan, khususnya huruf H. Nah, karena tadi H-nya terbaca huruf H ya. Kak Gusti boleh request gak Ustaz mau mendengar surah Al-Ikhlas yang baik dan benar itu sendiri seperti apa sih? Karena kan ini sering kali kita baca, tapi terkadang bisa saja mungkin panjang pendeknya atau apa yang kemudian juga terlupa. Semoga ini bisa menjadi ilmu ya. Aduh, Ustadz pasti hendak menyuruh menyekolahkan gitu. Menyuruh Kak Gusti bacanya, tapi itu dulu Kak Gusti. Nah, dapat penilaian netizen Ustadz. Jadi langsung denger dari Ustadz aja. Nah, jadi ya kalau baca surah Fatihah surah Al-Ikhlas bisa seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau mau disambung seperti ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bisa seperti itu disambung. Yang penting ujung-ujungnya itu biasanya tidak ada yang panjang. Masya Allah. Ini kalau sampai 3 kali menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Tapi di episode berikutnya kayaknya saya minta surah Ali Imran. Surah agak melunjak ya. Melunjak. Masya Allah, itu bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah semua kita tampilkan video-video para peserta dalam pentas generasi Quran kali ini yang insya Allah itu tadi bisa menjadi masukan buat ayah bunda, buat adik-adik sekalian untuk bisa belajar lebih giat, lebih matangkan lagi. Siapa tahu nanti insya Allah bisa menjadi hafiz dan hafizah di kemudian hari. Kita break dulu ya Ustaz ya. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda adik-adik sekalian, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kali ini kita mau mendengarkan kesimpulan maupun juga masukan dari Ustaz hasil dari 8 para peserta yang sudah tampil dalam episode kali ini. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih Kak Gusti. Ya, tadi kita sudah dengarkan 8 peserta kategori 1 4 sampai 6 tahun yang tadi sudah membacakan atau menghafalkan beberapa surah yang sudah ditentukan ya. Secara keseluruhan hafalannya sudah bagus. Tadi ada yang sudah berani membacakan satu surah dengan 2 lagu. Nah, itu sudah bagus ya. Coba nanti gali lagi yang sudah bisa melantunkan irama satu makomat atau satu makom, misal makom bayati, makom nahawan, makom ros dan yang lain-lainnya, coba dipelajari lagi agar menambah keindahan dalam baca Al-Qur'an. Nah, hati-hati dengan huruf-huruf yang masih banyak yang salah ya, huruf-huruf yang agak mirip. Nah, itu perguruan Ustadz Bari itu yang sepeding sanakan. Nah, ini mirip benar hurufnya. Ha, ada kho, ada ha juga ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, juga fa, sin, shin dan sod, hati-hati. Zal, zai, ja dan zo. Nah, itu harus diperhatikan ya. Sebenarnya secara keseluruhan sudah bagus, mungkin karena faktor usia juga yang masih muda. Nah, tapi jangan putus semangat ya. Tetap semangatnya itu dinaikkan, jangan kasih kendor. Nah, untuk belajar Al-Qur'an, tetap tahsin dengan ustadzahnya, tetap murajaah hafalannya, dan kalau bisa ditambah terus hafalannya. Ustadz berharap di peserta selanjutnya bacaannya tambah bagus, kemudian juga irama atau lagu-lagu yang sudah dicontohkan sebelum-sebelumnya itu bisa diaplikasikan saat menghafal Al-Qur'an. Seperti itu Kak Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, itu tadi masukan ilmu-ilmu yang kemudian juga sudah disampaikan oleh Ustadz Rais Mukhlis. Insya Allah kita semua bisa serap dengan baik ya. Kadang ini juga menjadi pengingat bagi ayah bunda atau kita semua, layaknya orang dewasa yang kemudian dalam keseharian kita pada saat sholat gitu ya, pada saat mengaji dan lain sebagainya pun juga ini bisa menjadi masukan bagi kita semua. Terima kasih Ustadz Rais Mukhlis hadir ke Studio Duta TV. Masih banyak episode Ustadz yang harus diselesaikan dalam pentas Genki kali ini. Iya. Namun insya Allah semoga sehat selalu bersama keluarga. Ini sudah pakai kacamata nih. Sudah pakai kacamata. Hari ini pakai kacamata. Artinya menilainya sudah banyak nih. Sudah mulai banyak ya Ustadz ya. Belum lagi nanti pada saat semifinal, penentuan grand final apalagi. Masya Allah. Apalagi kita sudah memasuki bulan April yang insya Allah di bulan ini kita harapkan bisa terus diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur dalam keadaan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Amin. Dan agama nusa bangsa. Akhirnya Kak Gusti maupun juga Ustadz Rais Mukhlis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat mau berbuka puasa ya, mau berbuka puasa. Kita mau bersiap-siap terlebih dahulu. Semoga berkah puasanya di beberapa sisa Ramadan nanti. Kita insya Allah tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.